Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2 ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi semuanya. Kita sudah memasuki awal pekan lagi di hari ini, Senin 3 Mei 2021. Dan seperti biasa saya akan memberikan sedikit panduan dalam bacaan Daily Guidance hari ini ya, untuk melihat energi yang terwakili dari kartu yang terbuka untuk hari ini. Oke? Energi harian untuk hari Senin 3 Mei 2021. Oke, kita akan lihat dari kartu Oracle. Di sini ada kartu The Moon. Ya. Kartu The Moon di sini. Powerful, intuitive, epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of a situation. Ini tentang kekuatan intuisi kita, ya. Bagaimana kekuatan intuisi kita akan membimbing kita hari ini. Kita diminta untuk melepaskan segala kekhawatiran dan juga perasaan takut dalam menghadapi apapun di hari ini. Dan belajarlah untuk mengerti atau harus bisa mengerti untuk sebuah situasi yang benar-benar yakin atau benar-benar harus terjadi seperti itu. Mengerti untuk segala sesuatu secara yakin lagi ya dari sebuah situasi. Intinya kalau saya lihat The Moon ini memang kartu tentang intuisi. So kalau saya melihat di sini hari ini yakinkan dirimu dengan tidak khawatir, dengan tidak takut untuk sebuah situasi yang akan dihadapi melalui intuisimu. Yakin dengan intuisi, ya. Oke, kita akan lihat di sini bagaimana situasi hari ini, hari Senin. Beberapa hari memang saya melihat sedikit banyak energinya berkaitan dengan intuisi ya. Kita diminta untuk lebih mendengarkan intuisi, kita lebih banyak belajar mendengarkan suara hati dalam menghadapi situasi apapun nampaknya di sini. Oke, kita lihat. Hari ini ada kartu The Magician, The Star, Page of Wands, kemudian ada The Empress, Knight of Swords, Eight of Swords dan Death. Di sini ada The World. Oke, hari ini energi kita harus bisa dikatakan di sini mungkin mengakhiri segala sesuatu yang selama ini kita pikirkan atau kita rasakan untuk sebuah awal atau siklus baru dalam kehidupan hari ini. Apapun itu situasinya. Karena selama ini tampaknya kita ada dalam dalam situasi yang mungkin bermasalah ya. Kita mungkin sempat merasakan hal-hal yang sulit di sini. Mungkin ada situasi kita menghadapi kerugian dalam usaha. Kita menghadapi penyakit atau menderita sakit seperti itu. Saya melihat memang masalah-masalah yang dihadapi itu harus bisa diatasi hari ini. Karena yang kita inginkan itu saat ini kalau menghadapi situasi yang bermasalah tadi, tentu kita ingin kembali adanya kenyamanan untuk hidup kita, kebahagiaan untuk hidup kita. Kita ingin kembali berhasil setelah sempat mengalami kerugian misalnya dari usaha. Kita ingin
bisa kembali sejahtera setelah mungkin kita di sini sempat mengalami kegagalan ya. Mungkin kita sempat bangkrut atau apapun itu. Kalau pekerjaan yang bermasalah, kita di sini masih ingin untuk bisa menjadi seseorang yang aktif bekerja dengan kesibukan-kesibukan kita. Seperti itu. Mencari pekerjaan jika belum menemukan pekerjaan. Hal-hal yang selama ini membuat kita ada dalam situasi yang sulit dan merugikan ataupun bermasalah, hari ini diminta oleh semesta untuk bisa kita atasi. Ya. Tantangannya, jadilah dirimu sendiri dalam arti kamu harus bisa yakin, kamu harus bisa memiliki impian untuk sesuatu yang ingin kamu wujudkan. Jangan di sini kamu terbelenggu dengan perasaan-perasaan yang takut, kamu terbelenggu dengan perasaan-perasaan yang kemarin gagal, usaha yang bangkrut, yang rugi. Kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri dengan impian-impian kamu yang baru untuk keluar dari masalah yang kamu hadapi. Kamu selama ini seperti khawatir atau merasa sudah tidak ada pilihan lain, harus tetap seperti ini, mungkin gak punya kerjaan. Harus ada impian. Artinya di sini harus ada keinginan mewujudkan impianmu itu, yaitu dengan keluar dari masalah yang sudah kamu hadapi, terutama di sini masalah dalam pikiran-pikiranmu. Masalah itu sudah terjadi atau situasi sulit itu sudah terjadi, yang tersisa sekarang dari pikiran saja. Pikiran kamu yang masih terbelenggu dengan hal-hal di masa lalu yang menjadi kegagalan atau hal-hal yang kemarin-kemarin itu membuatmu sulit, itu yang membuat kamu masih terbelenggu. Ya, kalau kamu sakit, kamu tentu ingin kembali sehat ya, bisa mengatasi penyakitmu, kamu kembali ingin bisa aktif lagi bekerja karena sudah lama mungkin menderita sakit. Kamu ingin seperti orang-orang, ingin bisa kembali memiliki ya kenyamanan hidup. Nah, sekarang tantangannya, apakah kamu mau untuk bisa memiliki impian keluar dari penderitaan sakitmu ini? Karena kamu selama ini seperti seseorang yang stuck. Mungkin kamu gak mau berusaha. Kamu mungkin sudah, ya sudahlah. Aku sudah menderita sakit. Aku sudah terlalu lama nih punya penyakit ini, kayaknya gak bakal bisa disembuhkan lagi. Itu artinya seseorang yang sudah terbelenggu dengan pikirannya sendiri ya. Ini bukan terbelenggu dari penyakitnya, tapi terbelenggu dari pikirannya. Ini kebanyakan orang-orang itu terbelenggu dengan apa yang menjadi pikiran-pikiran buruknya. Sementara di sini sebenarnya ada harapan. Ada masa depan, the star. Hanya sekarang bagaimana kamu harus bisa optimis, harus bisa berani, itu saja. Kalau saya lihat di sini keberanian, rasa optimis kamu itu masih kecil. Kamu masih seperti ada di dalam situasi yang ya seperti kalau ini tentang pekerjaan ya misalnya atau tentang usaha. Kamu seperti masih terpengaruh dengan hal-hal buruk yang kemarin terjadi. Kalau kamu belum memiliki pekerjaan, kamu seperti hanya menunggu kabar saja, tapi tidak mau berusaha. Seperti itu. Yang saya lihat, jika kamu terus dalam situasi yang terbelenggu dengan pikiranmu, yang ada kamu akan tetap terus ada dalam masalah. Karena di sini ada kartu death. Kamu akan terus dalam kesulitan. Tetapi kalau kamu punya keberanian yang lebih lagi, rasa optimismu itu dimunculkan lagi, ya. Dalam arti kamu di sini harus bisa lebih berusaha, kamu harus terutama di sini berusaha untuk hal-hal yang baru begitu ya. Mungkin berusaha lagi untuk usaha kamu, untuk bisnismu, berusaha mencari pekerjaan, berusaha memperbaiki diri kalau kamu sudah bekerja menjadi karyawan, berusaha untuk sembuh.
kalau kamu selalu sakit atau punya penyakit di sini. Itu yang harus ada di dalam keyakinan pikiranmu itu. Berusaha, bukan hanya difikirkan, tapi dilakukan. Maka di sini nanti akan ada perubahan. Akan ada perubahan yang akan terjadi. Bahkan di sini saya lihat kamu bisa bertransformasi. Transformasi itu biasanya sebuah perubahan yang bagus, ya. Yang terjadi ini antara kamu bisa keluar dari masalahmu atau justru kamu akan semakin terpuruk, ya. Itu dari bagaimana kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri. Karena di sini pikiranmu membelenggu diri kamu, pikiran-pikiran yang sempat membuat kamu pada akhirnya seperti sudah merasa tidak ada pilihan lain. Pikiranmu itu membuat kamu merasa sudah ada keterbatasan, gak mungkin lagi bisa sembuh. Pikiran kamu itu seperti yang membuat kamu ya terpaksa aja harus mengikuti aturan di tempat kerja tanpa kamu mau berusaha untuk berkembang, seperti itu. Pikiran kamu juga yang membuat kamu merasa gak ada pilihan lain. Kamu ya harus tetap menganggur saja, gak mau berusaha mencari pekerjaan. Itu dari pikiran. Sementara semesta meminta kita mendengarkan intuisi, kata hati. Kata hatimu pasti gak mau kamu berada di situasi ini terus, ya kan? Situasi yang sulit ini terus. Kata hatimu pasti meminta kamu untuk berubah. Kata hati kamu tuh menginginkan ada perubahan. Itu yang kamu dengar. Bagaimana supaya kamu ada perubahan? Berusahalah. Tinggalkan, akhiri hal-hal di masa lalu yang membelenggu pikiran kamu. Dan mulai satu fase baru, siklus baru dalam hidup kamu itu dimulai. Dengan cara apa? Melakukan perubahan, bertindak. Tinggalkan dulu pikiran-pikiran itu. Ya. Jangan kamu di sini hanya seperti bermimpi ingin berhasil, bermimpi ingin sehat, bermimpi ingin punya pekerjaan, tetapi kamu tidak melakukan tindakan, bahkan kamu seperti ya ada perasaan khawatir, takut, yaitu mimpimu nggak bakal terjadi, nggak bakal terwujud di sini. Memang kamu akan menghadapi yang namanya semacam tantangan, ya. Kalau mungkin dalam mencari pekerjaan kamu akan menghadapi saingan, mungkin kamu di sini akan menghadapi tantangan harus bisa mendapat keuntungan kalau kamu mau menjalani usaha yang baru. Tantanganmu di sini kamu harus ya berusaha berani untuk mencari apa ya, semacam mencari cara-cara dari manapun untuk bisa sembuh. Itu tantangan, berusaha. Tetapi apapun itu, kalau kamu memang mau, perubahan itu akan terjadi. Jangan takut, ya. Jangan takut untuk bisa mengakhiri hal-hal yang selama ini ada di dalam pikiranmu. Sesuatu yang bermasalah itu sebenarnya sudah terjadi, saya katakan tadi, sudah terjadi. Hal-hal yang sulit itu sudah terjadi. Yang tersisa sekarang itu pikiran kamu yang masih stuck, yang masih terbelenggu. Kamu seperti seseorang yang ada ketakutan-ketakutan karena masalah kesulitan yang pernah kamu alami, begitu. Oke? Jadi hari ini dengarkan kata hatimu, dengarkan intuisimu bahwa kamu di sini harus berubah, harus punya tujuan baru untuk hidupmu, ya. Dan dalam hubungan, dalam situasi hubungan seseorang, koneksi seseorang, ya. Ini tentang bagaimana mungkin dirimu atau seseorang yang ingin mewujudkan sebuah hubungan yang membahagiakan, ya. Seseorang tentu ingin mewujudkan sebuah hubungan yang berbahagia bersama pasangannya atau bersama seseorang yang dia cintai. Tetapi bisa saja di sini ada hal-hal yang sulit dan bermasalah menjadi tantangannya. Kalau saya lihat di sini bisa saja entahlah, ya,
ada masalah-masalah yang bisa dikatakan memang sulit untuk bisa diatasi, tetapi ada masalah yang masih bisa untuk diperbaiki, begitu. Artinya apa? Begini, saya melihat seseorang ingin mewujudkan hubungannya bersama dengan orang yang dia inginkan, tetapi ada keterbatasan di sini. Keterbatasannya itu bisa saja karena energi dia menginginkan orang ini, tetapi orang ini mungkin sudah menjadi pasangan orang lain. Ini sebuah masalah yang nggak mungkin lagi untuk bisa dikatakan dipaksakan untuk dirubah, ya. Apalagi kalau misalnya seandainya kamu menginginkan bersama dengan seseorang, tetapi dia sudah menjadi suami atau istri orang lain, jelas itu sebuah situasi yang sudah sulit untuk bisa diatasi. Artinya, kartu ini menandakan akhiri. Jangan lagi kamu berusaha untuk hal-hal yang sudah sulit. Ya, kamu lakukan perubahan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk terus mengupayakan hubunganmu yang sudah sulit karena menjalin hubungan bersama seseorang yang lain yang sudah punya pasangan yang kamu inginkan. Akhiri keinginanmu itu, lakukan perubahan untuk diri kamu, untuk kartu Death di sini. Tetapi kalau ini keinginanmu mewujudkan sebuah hubungan dengan seseorang yang tidak ada masalah seperti itu, dalam arti kamu ingin dia menjadi istri atau menjadi pasanganmu, di sini memang ada keterbatasanmu, entahlah. Mungkin keterbatasanmu di sini dalam hal finansial, mungkin keterbatasanmu di sini karena kamu belum menjalin komunikasi dengan dia, mungkin keterbatasanmu di sini kamu belum pernah bertemu dengan dia, belum pernah belum pernah secara langsung melihat dia karena mungkin kalian koneksinya LDR bisa jadi. Nah, di sini hal-hal itu yang perlu kamu hadapi sebagai tantangannya. Kamu harus berani dalam arti ya kalau memang belum ada komunikasi, mulai komunikasi. Kalau kamu di sini ada keterbatasan karena belum pernah bertemu, ya temuilah dia. Seperti itu. Asalkan tantangannya jangan itu tadi ya, hambatannya jangan karena dia sudah jadi pasangan orang lain, kamu seperti ingin memaksakan. Kalau seperti itu situasinya, kamu akhiri keinginanmu itu. Ya. Tetapi kalau ini keinginan untuk bersama dengan seseorang yang benar-benar free, artinya tidak ada masalah untuk bisa kamu jadikan pasanganmu, ya keterbatasan apapun harus berani kamu hadapi, harus optimis. Karena di sini kalau kamu tidak mau berusaha ya menghadapi apa yang menjadi keterbatasanmu, ya jelas kamu tidak akan bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan bersama seseorang. Tetapi kalau kamu mau dan kamu berani mengupayakan sesuatu, akan ada perubahan. Artinya, kamu akan bisa mewujudkan keinginanmu supaya bisa menjadi pasangannya atau dia menjadi pasangan kamu. Itu akan bisa terjadi ke depan. Sekali lagi lihat yang menjadi penghambatnya apa. Jangan memaksakan diri. Kalau penghambatnya dia adalah pasangan orang, suami atau istri orang, dan kamu ingin mewujudkan hubungan dengan dia, jangan memaksakan diri. Artinya di sini Death ini akhiri keinginanmu itu. Lakukan perubahan, justru perubahan untuk dirimu. Bukan melakukan perubahan untuk bisa tetap terkoneksi dengan seseorang yang menjadi pasangan orang lain ini. Ingat ya, perhatikan apa yang menjadi hambatannya. Karena di sini memang ada sebuah situasi di mana kita harus memiliki tujuan di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita, tujuan baru. Mungkin tujuan baru bersama dengan seseorang yang diinginkan di sini, atau tujuan baru untuk dirimu sendiri. Kalau memang kamu di sini terkoneksi dengan pasangan orang, akhiri itu dan buat tujuan baru untuk hidupmu. Dengarkan intuisimu, ya, kekuatan intuisi, dan tinggalkan hal-hal yang membuat kamu takut dan juga khawatir. Karena saya lihat di sini memang ada berbagai tantangan yang dihadapi dan itu menimbulkan kekhawatiran.
Kalau tantangan itu masih bisa diterima, seperti tadi yang saya katakan, hadapi itu, harus berani. Tapi kalau tantangan itu memang sudah bisa dikatakan di sini terikat dengan sebuah aturan, seseorang sudah punya komitmen, artinya ya kamu memang harus meninggalkan koneksimu dengan orang ini, karena nanti akan menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan-ketakutan di dirimu sendiri kalau kamu memaksakan itu. Menjalin hubungan dengan pasangan orang. Ngerti ya untuk bacaan hari ini? Yang jelas saya melihat di sini memang ada sebuah situasi di mana kita harus bisa mendengarkan intuisi dan harus bisa memiliki tujuan dalam kehidupan kita ke depan, tujuan baru. Oke? Seperti itu yang saya lihat daily guidance untuk hari ini, Senin 3 Mei 2021.